Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Filsafat Islam, yaitu Bapak Sidi Rizal. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang Hayyan Ibnu Yaqzan. Dan untuk kelompok 11 dengan anggota yang pertama ada saya Arsyad, yang kedua ada Lulu Awanila, yang ketiga ada Queen Nadia Syarani. Next. Materi yang pertama ada risalah Hayy bin Ibnu Yaqzan. Hayy bin Ibnu Yaqzan dikenal dengan nama filosofus autodidactus di Barat. Pada Ibnu Tufal mempersembahkan beberapa pandangan dari pendahulunya, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Bajjah. Al-Farabi dikritik keras tentang pandangan yang tidak konsisten tentang alam akhirat. Tidak ada kritik tentang Ibnu Sina. Sebaliknya diceritakan bahwa kebijaksanaan Oriental Ibnu Sina akan diuraikan sepanjang sisa pekerjaannya. Pandangan Ibnu Bajjah dikatakan belum lengkap, menyebutkan tentang kondisi spekulatif tertinggi, tetapi bukan kondisi di atasnya, yaitu menyaksikan atau pengalaman mistik. Sementara pengalaman mistik Al-Ghazali tidak diragukan lagi, tak satu pun dari karya-karyanya tentang pengetahuan mistik telah dicapai oleh Ibnu Tufal. Pendahuluan tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan niat Ibnu Tufal, yaitu elaborasi kebijaksanaan Oriental Ibnu Sina dan menunjukkan bagaimana karyanya berbeda dari para pendahulu. Inti dari pemikiran Ibnu Tufal termuat dalam karyanya ini. Antara akal dan wahyu tidaklah memiliki kontradiksi yang begitu besar. Pendewaan terhadap akal sangat tinggi dibandingkan dengan wahyu ilahi. Ada dua versi yang menceritakan awal perjalanan Hayy bin Ibnu Yaqzan lahir ke alam dunia. Versi pertama menceritakan Hayy dilahirkan oleh seorang saudari raja yang dikawini Yaqzan secara rahasia karena ibu Hayy takut perkawinannya diketahui raja. Maka setelah Hayy lahir lalu dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke laut. Kemudian Hayy terdampar pada suatu pulau yang tidak dihuni manusia, Kepulauan Hindia yang dilewati khatulistiwa, yaitu Pulau Wak-Wak. Versi kedua Hayy adalah anak alam, yaitu kisah menyebutkan Hayy dibuahkan dari suatu pepohonan yang tidak disebutkan jenisnya. Kisah lain menceritakan bahwa Hayy berasal proses menjadi Selanjutnya, saya akan menjelaskan. Dalam keadaan bayi, Hayy dipelihara oleh seekor kijang betina atau biu yang anaknya mati. Sampai Hayy dapat mengenal lingkungan sekitarnya. Dia dikaruniai Allah kecerdasan yang luar biasa. Ia menemukan api, membuat berbagai alat, perkakas, dan senjata. Bahkan sanggup mengenal hakikat tertinggi di dalam wujud dan alam metafisik. Ia dapat mengenal semua itu melalui jalan filsafat. Dan jalan itulah yang mendorongnya berusaha melalui cahaya filosofis untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Bersatu berhubungan dengan Tuhan adalah pengetahuan sempurna dan kebahagiaan tertinggi yang berkesinambungan dan abadi. Untuk mencapai tujuan itu, Hayy berusaha sekuat mungkin memisahkan akal pikirannya dari dunia luar dan dari badannya sendiri dengan jalan merenung memikirkan zat Tuhan agar dapat berhubungan dengannya. Tidak hanya itu, ia berusaha terus menerus selama 40 hari. Ada beberapa fase yang dilewati pada perjalanan Hayy bin Yaqzan.
Fase pertama, Hai dipelihara seekor kijang hingga ia dapat belajar tindak tanduk dan bahasa hewan sekelilingnya. Ia mulai menutupi tubuhnya, membuat tempat berteduh dan mempersenjatai dirinya. Bahkan ia mulai menyimpan bahan makanan untuk persiapan. Fase kedua, kijang yang memeliharanya mati. Hai berusaha untuk mengetahui penyebab kematian kijang ini dan kematian binatang-binatang yang lainnya. Hasil penyelidikannya menyebutkan adanya jiwa atau roh yang merupakan daya sentral dari dan bersifat imateri. Jiwa tersebut berfungsi sebagai penggerak jasad binatang-binatang. Hai menemukan hal itu setelah melakukan pembedahan terhadap mayat-mayat binatang. Pada tahap ini pula ia mengetahui fungsi anggota badan dan daya yang menggerakkannya. Fase ketiga, Hai mulai mengetahui api, kegunaan dan sumbernya. Dari pemikiran tentang itu, ia sampai kepada kesimpulan tentang adanya kausalitas yang menyebabkan adanya tertib alam dan akal budi. Fase keempat. Selanjutnya ada fase keempat. Fase keempat akan dijelaskan oleh Queen Nadia. Fase keempat, Hai mulai mengetahui kesatuan dan keberagaman pada jasad dan jiwa yang telah diamatinya. Pada tahap ini ia telah sampai kepada generalisasi dan klasifikasi berdasarkan kesatuan dan keberagaman itu. Fase kelima, Hai melihat ke atas dan memperhatikan benda-benda langit, dan dari pengamatan itu ia mengetahui astronomi. Namun yang lebih penting lagi, dengan melihat ketertiban dan keteraturan serta pergerakan dan perubahannya, ia memikirkan kesamaan dengan bumi. Fase keenam, Hai menegaskan bahwa perbedaan perjalanan antara jasad yang materi dan jiwa yang imateri. Di samping menemukan kepastian adanya penggerak yang disebut wajib al-wujud, menurutnya asal alam materi itu tidak mungkin materi lagi. Karena jiwa demikian, tentulah ada rangkaian materi yang tidak pernah berujung atau tasalsul. Jadi asal pertama ini haruslah imateri dan wajib al-wujud. Jasad itu berbeda perjalanan dengan jiwa. Jiwa yang imateri itulah yang dapat mengetahui wajib-wajib al-wujud dan selalu tunduk kepadanya. Dengan begitu jiwa tersebut akan abadi. Sebaliknya, jiwa yang tidak mengenal dan tunduk kepadanya akan hancur. Hai memikirkan hal seperti itu hingga memasuki fase ketujuh. Fase ketujuh, Hai berkesimpulan bahwa Tuhan itu pasti baik dan bijaksana, sempurna, penuh rahmat dan menjadi tujuan setiap manusia. Karena itu, puncak kebahagiaan menurutnya hanya dapat dicapai bila seseorang selalu berhubungan jiwanya dengan Tuhan tanpa henti, selalu merenungkan dan memikirkannya serta melepaskan diri dari dunia materi. Dengan perenungan yang demikian, seseorang akan sampai kepada objek pengetahuan yang paling tinggi, yakni wajib al-wujud tadi. Dan itulah puncak yang senantiasa didambakan setiap manusia. Selanjutnya, Hai terus-menerus menjalaninya, hingga ia merasa sangat mudah untuk mencapainya, sehingga ia bisa mencapai makom ekstatisnya kapanpun ia mau dan dapat meninggalkannya sewaktu ia memenuhi kebutuhan fisiknya. Disinilah kesempurnaan pengetahuan sejati didapat. Ia ingin tetap berada dalam makom yang dicapainya sampai benar-benar tidak merasakan eksistensi dirinya. Ia terus melakukan itu hingga memperoleh pengetahuan tentang esensi dirinya yang tidak lain adalah esensinya. Semua itu dapat diperoleh hanya melalui penyinaran cahaya darinya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.